Nah, tahun ini dalam perspektif Hijriah Idul Adha
Nah, bagian Imam Syafi'i mengatakan walaupun di pagi hari kita sedang salafi, tapi Jumat tidak boleh ditinggalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Al-Rajulun wal-Hadirat jamaah sakin Nabi Muhammad. Saya sebutkan cerita tentang hidup adalah dengan kita membuka lebar-lebar telapak tangan kita. Wani yang dimaksud oleh Al-Fatih adalah tangan yang berani mengeluarkan sedekah, tangan yang bisa mengeluarkan untuk berkorban, tangan yang bisa membantu sesamanya, tangan yang mau mengusap kepala yatim dan duafa. Itu adalah kunci keberkahan hidup kita di dunia ini. Maka yakinlah saya yakinnya apabila kita berkorban pada hari ini, kita bersedekah pada hari ini, maka sesungguhnya kita sedang membuka kunci keberkahan. Saya ingin memberikan satu ilustrasi. Misalnya ada orang yang punya harta yang sama. Katakan si A dengan si B punya harta yang sama. Si A punya harta 100 juta, si B juga punya harta 100 juta. Sama-sama 100 juta. Si A punya harta 100 juta. Di hari raya Idul Adha ini diberikan seekor kambing yang harganya 5 juta. Sedangkan si B punya harta, punya uang 100 juta, disimpan di bank dengan bunganya setahun 5 juta. Begitu banyak. Dalam ilustrasi ini, mana yang lebih menguntungkan? Apakah si A atau si B? Kalau kita jawab dengan kata-kata dunia dan rumus matematika, maka kita sempat mengatakan bahwa ilustrasi ini yang lebih menguntungkan adalah si B. Mengapa si B lebih menguntungkan? Sebab si B punya uang 100 juta disimpan di bank bunganya 5 juta setahun, berarti uangnya nambah menjadi 105 juta. Sedangkan si A punya uang 100 juta, dibeli satu ekor kambing yang dikorban dengan harga 5 juta, artinya uang si A berkurang tinggal 95 juta. Maka kita menjawab, kalau dilihat dari kacamata dunia dan rumus matematika, kita yang lebih menentukan. Tetapi kalau kita jawab dengan kacamata agama, yang lebih menguntungkan adalah si A yang punya uang 100 juta, dibeli satu ekor kambing 5 juta. Itu yang lebih menguntungkan. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riba yarbu
Apakah sedang hadir? Apakah kita senang sebagai sedekah, korban, membantu orang lain? Itulah harta yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasul bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin bi kasbin tayyibin fa innahu Allah yuqabbiluha summa yuraddu sahibaha kama yuraddu ahadukum hatta yakuna nisfal jabal." Siapa orang yang bersedekah walaupun besarnya hanya 1 butir kurma dan hartanya diberi itu kurma dari harta yang baik, karena Allah tidak menerima harta yang kotor, harta yang haram. Diterimanya pemberinya itu dengan harta yang baik, niscaya Allah terima itu sedekahnya dan Allah akan kembangkitan itu sedekahnya, seperti seseorang mengembangkan anak onta yang kecil, kemudian membesar, lahir, kemudian banyak, sampai onta itu berjumlah sebesar gunung bertumpuk-tumpuk itu onta. Artinya, kalau kita bersedekah dengan hati yang ikhlas, walaupun hanya seberat biji kurma, itu sedekah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam As-Suyuti dalam kitab Riyadhul Mustaqsimin, beliau memaparkan, beliau membagi sedekah itu ada 5 macam. Yang pertama, sedekah 1, pahalanya akan dilipatkan menjadi 10 apabila sedekah itu diberikan kepada orang yang sehat jasmaninya. Jadi kalau kita sedekah sama orang yang sehat jasmaninya 1, itu balasannya 10. Kalau kita bersedekah 1, balasannya 90. Kalau sedekah itu diberikan kepada orang yang cacat, misalnya orang buta ataupun orang pincang, minta kita berikan 1 rupiah, itu ibaratnya 90. Satu sedekah ibaratnya menjadi 900. Satu sedekah menjadi 900. Kalau sedekah itu diberikan kepada saudara yang membutuhkan, itu ibaratnya 900. Yang dapat 1 sedekah ibaratnya 100.000. Kalau sedekah itu diberikan kepada orang tua, yang berita kata Imam As-Suyuti, 1 sedekah dibalas 900.000. Kalau sedekah itu diberikan kepada alim, kepada guru atau ahli fikih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahul haq. Kesimpulan dari yang saya sampaikan itu bahwa kunci keberkahan hidup itu adalah
itu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ini mempunyai sifat yang sangat lemah, keterbawaannya sangat luar biasa. Dalam hidup Nabi Ibrahim itu adalah manusia yang pertama yang ketika datang tamu itu tamunya dijamu, dikasih air, dikasih makanan, bahkan kalau sudah saatnya makan dikasih makan. Itu manusia pertama yang menjamu tamu adalah Nabi Ibrahim. Dan yang lain juga dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu kalau makan belum selera, kalau belum makan tetangganya yang terdekat. Jadi kalau mau makan Nabi Ibrahim itu minta dulu tetangga-tetangganya. Itu keterbawahan Nabi Ibrahim. Nah, keterbawahan yang sangat luar biasa yang ketiga yang ingin saya sampaikan ini adalah yang manusia itu salut dan juga mereka salut dengan keterbawahannya itu adalah Nabi Ibrahim pada suatu hari berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Kita bisa bayangkan kalau kita berbentuk biasa sekarang ini itu lebih dari 10 ini. Apakah kita pernah mendengar orang Muslim di dunia ini yang berkorban sebanyak korbannya Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah kita pernah mendengar? Ini hebatnya keterangan beliau sehingga manusia dan malaikat selalu ketika itu. Saya Nabi Ibrahim berkata, jangankan hanya berkorban sebanyak binatang itu, seandainya aku ini punya anak dan Allah perintahkan untuk dikorban, demi Allah akan aku korban. Hati-hati jawabannya belum punya anak. Kata beliau itu, waktu terus berjalan, sampai kemudian cerita singkatnya beliau punya anak yang diberi nama Ismail dan beliau masih kecil. Dan beliau mengatakan dari tafsiran falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Apabila sampai bersamanya itu akan usia yang bisa berusaha, saya berkata Nabi Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi untuk menyembelih kamu. Bagaimana menurut pendapatmu? Terjawab nama sebetulnya oleh Nabi Ismail, laksanakan wahai bapak, aku akan menjadi orang yang sabar. Saya lanjut ceritanya ini, riwayatnya ini. Pada malam Zulhijjah, beliau mimpi, Nabi Ibrahim mimpinya disuruh menyembelih putranya yang baru satu-satunya dan juga umurnya baru 9 tahun atau 13 tahun. Tapi ketika itu beliau berpikir di proses itu mimpinya, apakah mimpi itu datangnya dari Allah atau waktu orang tidur atau mimpi itu dari setan? Lepas itu berpikir tentang mimpinya, makanya dinamakan hari itu hari tarbiyah. Artinya masih dalam proses pemikiran dari mimpinya itu. Nah, hari tarbiyah ini kita disunahkan puasa sunat hari tarbiyah yang pahalanya menghapus dosa 2 tahun. Nah,
kali maka berpikir bahwa mimpi itu datangnya dari Allah. Maka tanggal 10 direalisasikan untuk anaknya disembelih di kurban. Dibawalah ke tanah lapang. Itulah Nabi Iblis menggoda. Kata Nabi Ibrahim pada anaknya, pada ibunya tidak bisa dikeluarkan. Sehingga sifat itu ditimbukin, dilontari. Itulah kalau kita dengan ibadah haji namanya melontar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahillah. Kembali kepada pemahaman. Jadi kalau ingin hidup berkah, kata kuncinya adalah ikuti sepak terjang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepada Muslim Hasanah di Ibrahim yang mahu. Sungguh kata Allah ada pada diri Nabi Ibrahim dan kamu suri tauladan yang baik. Jadi kalau ingin hidup berkah, bukanlah barang lebar-lebar. Lebih kalau punya kemampuan untuk berkorban pada hari ini dan 3 hari yang disebut Ayyamul Tasyrik, semoga untuk membeli seekor kambing atau secara berjamaah korban sebelumnya 1 ekor sapi untuk dibunuh. Pahalanya sangat luar biasa. Dan hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah dari Rasul bersabda, "Ya Aisyah, qadimi rubbiyatan persembahkanlah korban kamu, washuhudha, kemudian kamu saksikan bisa disembelih. Setiap darah yang mengalir dari binatang yang sembelih itu akan menghapus dosa yang telah." Saya bertanya, apakah untuk kita, apakah untuk yang lainnya, untuk kita dan untuk umat bersemuanya? Maka seorang yang mempunyai rasa tinggi masih banyak waktu hari ini dan 3 hari ke depan untuk berkorban. Man lahu si'ah falam yutahi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyyan. Siapa orang yang hari ini dan besok 3 hari punya uang tetapi sayang tidak mau berkorban, kemudian mati, maka matilah dalam keadaan Nasrani atau keadaan Yahudi. Na'udzubillah, serta na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir, bila kita hari ini belum ada keluasan rezeki dan belum bisa melaksanakan korban, ada satu amalan yang pahalanya menyamakan korban, dan ini terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin kata Imam Al-Ghazali. Ada sebuah hadis baginda Rasul, "Man raha bi yaumil jum'ati bi sa'atil ula fakannama qada badanatan." Siapa orang yang datang hari Jumat melaksanakan salat Jumat di jam pertama, itu pahalanya sama dengan berkorban unta.
kalau sudah matahari sifatnya memecah sedikit kala, maka kemudian masih pahalanya seperti berkorban seekor kambing. Kapan datang sudah diberi matahari sudah lebih dari 5 jam, maka hanya dapat pahala sedekah seekor ayam. Kalau rajin sudah naik ke mimbar baru dagang, itu pahalanya seperti sedekah seekor seperti itulah. Tapi kalau dapat rajin sudah naik, sudah mengucapkan alhamdulillah baru dagang, itu sudah tidak ada pahala korban lagi, pahala yang membandingkan pahala korban lagi, hanya untuk kewajiban sholat Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi kesempatan pada hari ini, yaitu kita berniat untuk berkorban demi mengeluarkan harta kita yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan hidup kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Ya'budu wa hatta ya'tiyani السميع العليم الطيب الرب وسبحانه وتعالى ولخير المسلمين والمؤمنين والمؤمنات والصابرين انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sallallahu
Tidur apa nggak? Boy, nggak tahu boy. Nggak ngeliat. Apa? Sadar nggak? Sadar ya? Sakit. Gua tak wawancara. Ding, mau nginep ding, kayak ono gitu. Aja. Main suaranya antep bisa. Ketua korban gimana nih persiapan? Motong jadi hari ini nggak? Nah. Dimotong diundur ini. Ya. Hari ini libur. Di hari Sabtu. Namanya hari Sabtu. Biar ngapa? Karena ya, waktunya dia bisa. Mepet hari Jumat ya. Kambing ada berapa, Pak? Kambing berapa? 32. Sampai live ini ntar ada di Egi Wali Kota. Ayo. Sampai ada berapa ekor? Ekornya? Ada 32 ekor. Sapi 32. Sapi 3, kambing 32. Wow, udah oleng nih, begadang malam. Kalau sapi yang 32 ini. Malam begadang pewaya apa? Ketua. Malam tiap hari begadang dulu, jagain kambing sama orang. Lungsai dong. Ya. Lungsai nih. Rada lungsai nggak nih? Belum Ampiang badan. Ampiang. Aduh. Antusias celengan gimana? Antusias celengan ketua celengan korban. Sebenarnya kalau masalah celengan korban untuk sosialisasinya dari staf pengurus itu mungkin hasilnya memuaskan, cuma karena kurang sosialnya itu, jadi akhirnya kurang greget jadi ini celengannya masih ada celengan korban? Hah? Kalau udah habis celengan korban ya masjid? Kalau di masjid masih ada sisa, karena setiap hari udah dikasih semuanya. Malam pewaya apa malam? Ketua. Waduh, ini ada siaran langsung ya tahunya ini. Waduh, udah dah, terima kasih. Takut waktu sama kamera lu mana?